9 tahun lalu, publik heboh membandingkan Ahok dengan Lee Kuan Yew. Dua sosok keras, tegas, dan tanpa kompromi terhadap birokrasi yang lamban. Hari ini, banyak orang masih rindu pada pemimpin seperti itu. Pemimpin yang berani menghadapi kesemrawutan negeri ini, terutama penyakit lama bernama korupsi. Apakah benar Ahok adalah Lee Kuan Yew-nya Indonesia? Atau justru nasibnya membuktikan bahwa di negeri ini, ketegasan sering berujung tumbang? Dalam video ini, kita akan kupas tuntas gaya kepemimpinan Ahok versus Lee Kuan Yew. Persamaan dan perbedaan konteks politik. Kenapa satu jadi legenda, yang lain jadi kontroversi? Apa yang bisa kita pelajari untuk masa depan Indonesia? Tonton sampai habis, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Indonesia masih butuh pemimpin tegas ala Ahok dan Lee Kuan Yew? Bayangkan, seorang pemimpin yang keras, disiplin, anti basa-basi, dan bikin pejabat malas akan langsung keringat dingin. Di Singapura, ada nama besar, Lee Kuan Yew. Di Jakarta, sempat muncul sosok mirip, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tapi, kenapa yang satu jadi founding father negara kota sukses, sementara yang satu terhenti karir politiknya, bahkan secara tragis masuk bui? Hari ini, kita akan bongkar Ahok versus Lee Kuan Yew, kembar gaya, beda nasib. Siap? Pegang cemilanmu, karena ini bakal panjang, tajam, dan bikin kamu mikir ulang tentang politik kita. Sebelum kita bandingkan, mari kita kenalan cepat. Lee Kuan Yew lahir tahun 1923 di Singapura. Belajar hukum di Cambridge, pulang, lalu memimpin negeri kecil miskin, penuh masalah sosial. Tapi dari tangannya, Singapura menjelma jadi macan Asia. Sementara Ahok, lahir tahun 1966 di Belitung Timur. Dari keluarga Tionghoa sederhana, sekolah geologi, lalu banting setir ke bisnis, hingga masuk politik. Jadi Bupati Belitung Timur, lalu Wakil Gubernur DKI, akhirnya Gubernur Jakarta. Mirip, sama-sama bukan produk politik mainstream, sama-sama minoritas dalam konteksnya, sama-sama dikenal blak-blakan. Tapi hasil akhirnya jauh berbeda. Perbandingan ini bukan karangan netizen. Profesor Kishore Mahbubani, salah satu pemikir besar Singapura, pernah bilang, Ahok mirip Lee Kuan Yew di awal karir. Kenapa? Karena Ahok tegas, reformis, anti kompromi, dan menantang status quo. Lee Kuan Yew dulu juga begitu. Lawan kelompok korup, dorong meritokrasi, tabrak tradisi politik lama. Jadi klaim ini punya dasar. Tapi apakah benar-benar bisa disamakan? Mari kita bedah. Lee Kuan Yew dikenal keras, tapi efektif. Dia larang korupsi, bikin gaji pejabat menjadi tinggi supaya tak tergoda suap, atur Singapura jadi kota efisien. Ahok, kamu ingat, sida Ahok? Ada pejabat telat, langsung disemprot. Ada lurah main-main, langsung dipindahkan. Sistem e-budgeting, layanan KTP online, transportasi Transjakarta dibenahi. Keduanya punya pola sama, disiplin dan reformasi. Bedanya, Lee punya seluruh negara kecil untuk ditata dari nol. Ahok hanya punya provinsi dengan DPRD yang sering ribut dan politik nasional yang penuh kompromi. Nah, disinilah jalan mereka berpisah. Lee Kuan Yew sering dituding otoriter. Media dibatasi, oposisi ditekan, tapi rakyat maklum karena hasilnya nyata. Ekonomi naik, hidup membaik. Ahok, begitu keras, langsung dilabeli, arogan, kasar, tidak peka. Kenapa beda reaksi? Karena Indonesia demokrasi besar dengan banyak partai, ormas, dan sensitivitas identitas. Lee Kuan Yew bisa membungkam lawan. Ahok malah dibungkam lawan lewat hukum dan politik. Kalau kita bedah konteks, Singapura tahun 60-an, negara baru, kecil, 2 juta penduduk. Jakarta tahun 2010-an, ibu kota negara besar, 10 juta penduduk, sistem demokrasi. Lee punya ruang untuk bikin aturan seenaknya, karena memang membangun dari nol. Ahok terjebak dalam sistem yang sudah penuh kepentingan. Sama-sama keras kepala, tapi sistemlah yang menentukan hasil. Contoh nyata yuk. Lee Kuan Yew bikin perumahan rakyat lewat HDB. Sukses, mayoritas rakyat punya rumah. Ahok bikin RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak, dan rusun untuk warga yang digusur. Tapi apa yang terjadi? Lee dipuji membangun. Ahok dicaci karena menggusur. Kenapa beda? Lagi-lagi, konteks. Singapura kecil, warganya patuh aturan. Jakarta, kompleks. Banyak warga tak punya sertifikat, lahan abu-abu, politik ikut main. Kalau tanya warga Singapura soal Lee Kuan Yew, banyak yang bilang keras, tapi berjasa. Kalau tanya warga Jakarta soal Ahok, jawabannya terbelah. Ada yang cinta mati, ada yang benci habis-habisan. Pakar politik bilang, Lee Kuan Yew jadi legenda karena konsistensi puluhan tahun. Ahok cuma sempat sebentar, lalu tumbang oleh badai politik identitas. Jadi, apakah Ahok adalah Lee Kuan Yew versi Indonesia? Jawabannya, mirip gayanya, beda nasibnya. Ahok keras, reformis, visioner.
Lee Kuan Yew keras, reformis, visioner. Tapi Lee punya sistem yang mendukung dan rakyat yang akhirnya tunduk. Ahok punya sistem yang membelenggu, lawan politik yang kejam, dan masyarakat yang terpecah. Kembar gaya, tapi beda panggung. Dan beda panggung, hasilnya juga beda. Pertanyaan terakhir buat kamu. Kalau Ahok lahir di Singapura tahun 60-an, apakah dia juga bisa jadi bapak bangsa? Atau kalau Lee Kuan Yew hidup di Indonesia hari ini, apakah dia akan bernasib sama seperti Ahok? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten begini. Saya pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Kita bongkar lagi cerita politik yang sering dianggap tabu, tapi selalu bikin penasaran.